Jadi yang akan saya bahas di sini tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor. Baik, saya akan membahas pengertian perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor termasuk perekonomian tertutup karena tidak ada unsur ekspor, impor di dalamnya. Di sini juga perekonomian tiga sektor berbeda dengan perekonomian dua sektor. Karena perekonomian tiga sektor sudah ada sektor pemerintah di dalamnya. Kemudian keseimbangan ekonomi tiga sektor, keadaan di mana pengeluaran agregat yang berlaku dalam ekonomi tiga sektor adalah sama dengan penawaran agregat atau pendapatan nasional. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional yang akan dicapai. Keseimbangan ini juga akan menentukan tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi aliran keseimbangan perekonomian tiga sektor, yang mana dalam sirkulasi ini terdapat pemeran pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Jadi, pembayaran oleh faktor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga dan sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak. Yang kedua, pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, pembayaran gaji dan upah sewa, bunga, dan untung yang diberikan dari perusahaan. Yang kedua, yaitu pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah seperti gaji PNS, polisi, TNI, dan lain-lain. Kemudian pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai dan untuk memberi barang dan jasa. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, disimpan sebagai tabungan. Penyimpanan tersebut diserahkan kepada lembaga keuangan dan membayar pajak rumah tangga. Yang berikut aliran pendapatan dan pengeluaran. Ada tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah, pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke perusahaan atau pembelian barang dan jasa, pengeluaran bagi pemerintah. Yang ketiga, pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor RT atau pembayaran atas konsumsi faktor produksi yang dimiliki RT oleh pemerintah, pengeluaran bagi pemerintah. Pendapatan yang diterima RT disimbolkan dengan huruf Y dalam perekonomian tiga sektor, dibelanjakan untuk titik 2, konsumsi C, saving S, pajak T. Dirumuskan Y sama dengan C tambah S tambah T. Yang kedua, pengeluaran agregat atau AE dalam perekonomian tiga sektor adalah konsumsi C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G. Dirumuskan AE sama dengan C tambah I tambah G. Syarat keseimbangan. Titik 2, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, di mana C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. I tambah G sama dengan S tambah T. Keseimbangan perekonomian tiga sektor yang sebelumnya sudah dijelaskan paling awal, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Itu pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yang mana itu akan menghasilkan pendekatan suntikan dan bocoran. Untuk suntikan terdiri dari titik 2, I tambah G sama dengan bocorannya S tambah T. Di sini terdapat tabel keseimbangan ekonomi tiga sektor, pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Di sini keadaan ekonomi akan dikatakan seimbang jika di mana Y sama dengan 960
dan AE sama dengan C tambah I tambah G sama dengan 960. Juga dan di sini C sama dengan 780, I sama dengan 120 dan G-nya sama dengan 60. Jika ditotalkan menjadi 960 dan berikutnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Di sini terdapat contoh soal. I sama dengan 120, G sama dengan 60, C sama dengan 60 tambah 0,75 Y, S sama dengan min 100 tambah 0,25 Y, T sama dengan 40. Penyelesaian pertama, Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan 60 tambah 0,75 Y tambah 120 tambah 60. 0,25 Y sama dengan 240, Y sama dengan 960. Penyelesaian kedua, I tambah G sama dengan S tambah T. 120 tambah 60 sama dengan min 100 tambah 0,25 Y tambah 40. 0,25 Y sama dengan 240, Y sama dengan 960. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini.